Hello, good morning everyone. Welcome back with Mr. Adit in the English class. And today we will continue our discussion about present perfect. Alright, let's review for the previous meetings that actually present perfect has some characteristic. The first one is about the verb we use in present perfect. As we know that it is using verb 3, or we can say that it is have or has followed by verb 3. And another significant characteristic is about the adverb of time. That means it is not specific. Oke, kembali lagi bersama Mr. Adit. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai present perfect. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah menelaah beberapa ciri-ciri dari present perfect itu sendiri. Yang pertama, jelas present perfect ciri yang sangat menonjol adalah dia menggunakan verb 3 atau have, has diikuti verb 3 itu sendiri yang artinya telah. Jadi have, has itu sendiri mengacu pada, sekali lagi mengacu pada subjek atau pelaku yang kita gunakan. Dan yang selanjutnya adalah tentang adverb of time atau keterangan waktu. Jadi keterangan waktu di sini sekali lagi untuk present perfect itu tidak spesifik, tidak detail, tidak lengkap It's really different with past tense sangat berbeda dengan past tense. Alright everyone, and today we will talk more about another significant characteristic of present perfect itself, that is since and for. Sebelum kita membahas since dan for, Mr. akan kasih pengantar sedikit mengenai present perfect itu sendiri. Jadi present perfect itu mostly digunakan untuk kejadian yang kita lakukan di masa lampau dan saat ini masih berlangsung atau saat ini masih terjadi to make it clear, let's discuss it. Start from since Kita di sini punya since. Since here means sejak. Jadi since di sini artinya sejak sejak. Sekali lagi ingat artinya sejak. Kalau perlu dikasih ditebelin atau ditandai supaya kalian ingat. Let's make it example to make it clear Ayo kita mari buat contohnya. Misalnya I have gini. Misal sekarang, katakan sekarang jam 11 jam 11 pagi menuju siang lah jam 11 IM. Nah, kita akan buat kalimat seperti ini. I have studied English. Ntar kasih nomor biar kalian. I have studied English with Mr. Adit. Ini since 9 AM. Tadi kita di awal sudah bilang bahwa anggap sekarang jam 11 Jadi si dia I have studied English with Mr. Adit since 9 AM. Jadi saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. Adit sejak jam 9. Artinya jam 11 sekarang kegiatan itu masih berlangsung. Jadi seperti itu. Contoh yang lain. Sorry. Contoh yang lain misalnya John has listened to the music since 11:30 AM. Jadi kalau kita artikan, John telah mendengarkan musik sejak
jam 10.30 tadi. Sekarang kan jam 11 tadi. Kita ambil contohnya sekarang jam 11. Berarti ya, dari tadi jam 10.30 sampai sekarang John masih mendengarkan musik. Seperti itu. Oke. 9 IM. Oke. Gini ya. Oke, contoh lain yang kita masih pakai since, misalnya they have, ya, they have watch movie. Oke, mereka telah menonton film since, misalnya masih jam 11, anggap masih sekarang jam 11 ya. Since berapa? Misalnya since 10 AM. Oke, gitu. Sejak. Oke, jadi di sini artinya apa tadi? Sejak. Jadi yang pertama saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. Adit sejak jam 9 ya. Ingat tadi kita ambil contohnya. Sekarang jam 11. Oke. Oke, Mister tulis di sini aja biar lebih mudah. Oke. Take the example atau suppose that now is 11 AM. Nah, ini. Jadi anggap hari ini ya, hari ini jam 11 IM. Oke. Next kita akan bahas for sekarang. Oke, for kalau di sini artinya bukan untuk ya, but it is selama. Oke, once again this is not for untuk, tapi selama. Oke. Kalau since tadi sejak, kalau ini selama. Oke, ini masih berkesinambungan. They relate each other sebenarnya ya. Oke, kita akan buat contoh untuk lebih jelasnya. Kita pakai contoh yang di atas. I have studied English with Mr. Adit for. Oke, kalau tadi sejak, sekarang kita pakai for ya. For 2 hours. Oke. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Oke. Kalau since tadi dia menunjuk waktu dimulainya. Waktu dimulainya kegiatan jam 9 sampai jam sekarang jam 11, ya kan? Oke. Berarti since 9, sejak jam 9. Kalau yang di bawah ya, kalau yang di bawah kita pakai for, itu menunjukkan durasi lamanya. Jadi saya telah belajar bahasa Inggris dengan Mr. Adit selama 2 jam. Kenapa tahu 2 jam? Ya karena tadi jam 9 sampai jam 11 sekarang ini kan 2 jam. Oke. Gitu. Contoh yang kedua kita buat contoh, berarti John has listened ya to the music. Gimana berarti? For berapa lama? Ya, for 30 minutes. Ya. Jadi John telah mendengarkan musik selama 30 menit. Kenapa tahu 30 menit? Ya karena dia mulainya jam 10.30 sampai jam 11. Kan tadi di awal kita anggap hari ini atau sekarang jam 11, ya kan? Makanya 30 menit. Oke. Since dan for itu bedanya ya. Jadi kalau for dia mengacu ke durasinya berapa lama. Kalau since awal dimulainya kegiatan. Oke, number 3. Berarti they have ya, they have watched movie. Mereka telah menonton movie ya. Kita akan pakai for di sini, for an hour ya. Mereka telah menonton movie selama 1 jam. An hour or 1 hour ya, sama. Mister pakainya an hour ya, selama 1 jam. Okay everyone, that's the differences between the use of since and for. Jadi itu kurang lebih perbedaannya antara penggunaan since dan for ya. Oke.
Jadi kalau since sejak berarti dia mengacu dimulainya, ya. For berarti selama, berarti durasinya. To make me sure that you have already understood the using of since and for, I want you now to make another example. Yeah, make the sentences. Yeah, 5 for and 5 in since. Jadi supaya Mister tahu kalian sudah paham atau belum. Sekarang tugasnya hari ini, praktis hari ini coba buat ya 5 kalimat menggunakan since dan 5 kalimat menggunakan for. Dikerjakan aja di buku tulis kalian seperti biasa, di capture nanti dikirimkan ke Mr. Adit. Oke. Deadline-nya hari ini juga ya, karena ini gampang, cuman buat 5 since 5 for ya. Deadline-nya berarti hari ini nanti jam 12 malam ya, atau 23 lebih 59 menit gitu ya. Oke everyone, thank you very much. That's all for today. Goodbye. Have a nice day.